Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Para jemaah yang berada di masjid, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah, kaum muslimin dimanapun saudara berada, semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik sehingga kita bisa menjalankan perintahnya dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya, menjauhi larangannya dengan sesungguhnya. Lebih-lebih di musim-musim kebaikan kepada para jemaah. Sekarang ini musim kebaikan. 10 hari pertama Dzulhijjah. Hari Ahad ini masuk hari yang kelima. Jangan sampai kita sia-siakan. Karena amal soleh sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam yakni ayyamal ashar." Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Faqala walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Rawahu Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sesungguhnya tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dilakukan di hari-hari itu lebih dicintai Allah dibandingkan dengan hari-hari tersebut, yaitu hari 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, termasuk jihad fisabilillah ya Rasul tidak bisa menandingi? Iya, termasuk jihad fisabilillah tidak bisa menandingi. Kecuali orang yang keluar membawa harta dan jiwanya, lalu dia pulang tidak membawa sesuatu apapun. Ulama mengatakan, uhri qadamuhu, darahnya tertumpah, baru itu bisa menandingi. Oleh sebab itu, mari kita perbanyak kebaikan di hari-hari tersebut, termasuk dengan thalabul ilm, termasuk dengan berpuasa, termasuk dengan bersedekah, termasuk dengan sholat-sholat sunnahnya, apalagi yang wajib. Oleh karena itu, pentingnya ilmu ya untuk bisa bisa menakar, bisa menilai, bisa membandingkan. Di antaranya yang sedang kita bahas dari kitab Prinsip Dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Kita masih membahas tentang apa? Tentang penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang dibawa oleh penulis ya Ustadzul Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kita masih membahas tentang kemuliaan ilmu atas harta pada poin yang kelima pada halaman 18 yang membawa bukunya. Apa yang kelima? Pemilik harta jika telah meninggal dunia, ia berpisah dengan hartanya. Ya. Sedangkan ilmu mengiringinya masuk ke dalam kubur bersama dengan pemiliknya. Ya, bersama dengan pemiliknya. Kalau orang meninggal, 3 yang ikut. Harta, keluarga, amal. 2 pulang, 1 akan bersama dia. Dan amal tentu dibangun di atas ilmu. Hadis yang panjang, hadis Al-Bara ibnu Azib, ya, yang akan ditanya, man rabbuka wa madinuka wa maladhi bu'tsa fikum wa ma ilmuka. Ilmu ditanya. 4 pertanyaan. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Ya. Kemudian siapa diutus pada kamu? Dan apa ilmu? Ditanya. Ilmu masuk. Dan kalau orang meninggal dunia, ilmu yang bermanfaat akan mengiringi dia. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min 3, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah.
Rawahul Bukhari. Apabila manusia itu meninggal, putus semua amalnya. Kecuali 3, ikhwan. Pertama sedekah jariah, yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nih kalau kita punya ilmu, ya, dan ilmu itu harus disifati dengan manfaat. Makanya doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bermanfaat. Karena itu akan terus mengiringi kita. Terus kita tahu. Antum tidak tahu. Kalau antum ajar kepada anak antum ajar kepada kerabat, kepada saudara. Mungkin, oh tidak seperti ustadz di majelis seperti ini. Ya, berjumpa, gimana kabar antum, gimana kabar anda. Seperti kisah ada seorang, ya orang ini sudah tua, dia sholat ingin selalu di sop pertama, ingin dekat dengan imam. Ketika ada kesempatan bertanya pada imam, imam tolong sampai pada saya hadis Nabi yang bisa saya ingat terus dan bisa saya amalkan. Apa kata imamnya? Ya, kalimatani hafifatani fil lisan, thaqilatan dalam mizan, habibatan ila rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat sangat ringan diucapkan lisan, sangat berat dalam timbangan al-mizan dan sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini orang dapat ilmu satu, langsung. Setiap ketemu orang, jangan lupa ya, ada 2 kalimat yang baik. Ringan diucapkan lisan, berat dalam timbangan, sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah. Ketemu saudaranya lagi bicara gitu. Ketemu orang lagi bicara gitu. Sampai dia sakit, pingsan, dibawa ke rumah sakit, diperiksa sama dokter, kemudian siuman, bilang dokter jangan lupa ya 2 kalimat baik, 2 kalimat ringan diucapkan lisan, berat dalam timbangan, sangat dicintai oleh Rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah. Habis itu meninggal. Coba. Ya. Bermanfaat, ikhwan. Terus akan mengiringi kita ilmu bermanfaat ini. Sehingga jangan remehkan menyampaikan kebaikan pada siapa saja. Tidak harus seperti ini. Dalam satu majelis tidak. Antum punya saudara, Anda punya istri, Anda punya anak, Anda punya tetangga. Sampaikan kebaikan-kebaikan. Siapa tahu. Ya, Allah Ta'ala catat. Ini ya tulus datang dari lubuk hati yang paling dalam. Catat. Mengiringi ya bagi kita. Manusia meninggal putus semua amalnya. Idza mata al-insan inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila manusia itu sudah meninggal, maka putus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Adapun harta, pernah Nabi menyuruh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah sudah dibagi semua daging-daging kambing itu sudah ya Rasul, tinggal pahanya yang belum. Maksudnya merupakan sendiri. Justru yang tinggal itu sudah kamu bagi. Yang tinggal itu sudah kamu bagi. Nah ini. Ini harta. Ini harta para jemaah. Harta meninggal kita tinggalkan. Kalau tidak benar, apa? Malah jadi bumerang. Anak-anak jadi ribut, bertengkar, gara-gara harta warisan. Tidak sedikit saudara bertengkar, berperang, gara-gara harta. Tapi kalau ilmu yang ditinggalkan terus berkembang dan berkembang. Ya, berkembang dan berkembang. Harta kita tinggalkan, ilmu akan bersama dengan kita. Ya. Pemilik harta jika telah meninggal dunia, ia berpisah dengan hartanya. Sedangkan ilmu mengiringinya masuk ke dalam kubur bersama para pemiliknya. Nanti ya dalam hadis Al-Bara bin Azib tadi, pertanyaan 4 tadi, setelah itu ada orang datang dengan wajah yang tampan, menyenangkan, baunya harum. Si mayit ini heran, siapa sih engkau ini? Wajahmu dengan kebaikan. Wajahmu dengan kebaikan.
baumu harum. Apa kata orang itu? Hadzal ladzi busyra, ya absyir. Hadza yaumul ladzi tu'ad. Ana amalukas soleh. Faqala, ya, ini kabar gembira bagimu. Ini adalah hari yang dijanjikan untukmu. Aku ini amal solehmu. Jadi amal soleh itu nanti akan menjadi manusia yang penuh dengan kebaikan, yang akan menemani kita sampai hari kiamat. Apa kata si mayit? Ya Rob, aqimis sa'ah. Ya Rabbi, segerakan hari kiamat. Ya. Sampai aku berjumpa dengan hartaku dan keluargaku. Nah, itu, kawan. Ya. Sebaliknya, bagi orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala, akan datang orang yang rupanya buruk, baunya busuk. Sampai ketakutan orang, kamu siapa kamu? Kata si mayit, baumu busuk, rupamu buruk. Ana absyir, juga sama, absyir, kabar gembira bagimu. Hadza yaumul ladzi tu'ad, ana amalukal khabith. Kabar gembira bagimu, ya. Ini hari yang dijanjikan untukmu. Aku adalah amal bejakmu, amal burukmu. Apa kata si mayit? Ya Rabb, la tuqimis sa'ah. Ya Rabb, jangan engkau segerakan hari kiamat. Ya, sebaliknya. Ya, permintaannya para jamaah. Ya, ini bukan berarti kemudian si mayit bisa berdoa, tidak. Banyak yang menggunakan hadis ini bahwa orang mati berdoa. Tidak, orang mati perlu doa. Ya, jangan kita minta pada orang mati, tolong doakan pada Allah Ta'ala. Tidak, orang mati perlu doa. Ya. Baik, selanjutnya yang keenam, harta bisa didapatkan oleh siapa saja. Baik orang beriman, kafir, orang soleh, orang jahat, sedangkan ilmu yang bermanfaat hanya didapatkan oleh orang yang beriman saja. Seperti kajian tadi yang saya sampaikan pada antum. Pandanglah segalanya dengan kacamata iman. 10 hari pertama Dzulhijjah, lihat dengan kacamata iman. Di mana iman itu dibangun di atas ilmu, ya. Tadi sudah saya sampaikan pada antum hadis Jundub bin Abdullah, ya. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityan hazawirah. Ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Fata'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imanan. Fazdadna bihi imanan. Rawah Ibnu Majah di Sahih Albani. Kami dulu bersama Rasul, kami para pemuda, kami belajar iman sebelum kami belajar Quran. Kemudian kami belajar Quran. Setelah itu bertambahlah iman kami dengan Al-Quran yang kami pelajari. Masya Allah. Bertambah ilmu, bertambah iman. Ya, harta bisa didapatkan oleh siapa saja. Oleh orang jahat, oleh orang baik. Harta. Tapi ilmu yang bermanfaat hanya didapatkan oleh orang beriman. Surat Al-Anfal yang kedua, bagaimana kaitannya ilmu dengan iman. Sesungguhnya inna ma'adatul hasr, hanya orang yang beriman saja. Apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar. Apabila dibacakan kepadanya ayat Allah, bertambah imannya. Bertambah iman mereka. Dan kepada Allah mereka bertawakal. Allah Ta'ala hubungkan antara rasa takut dengan ilmu. Antara ilmu iman dengan rasa takut, bergetar hati. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya para ulama yang takut kepada Allah. Yakhsya, khasyah. Ya, apa bedanya khauf dengan khasyah? Kalau khasyah itu dia tahu tentang kekuatan yang ditakuti. Oleh karena itu dengan belajar ilmu tentang tauhid, tentang Allah Ta'ala, ya, maka apa? Ma'rifatullah ini semakin bertambah ilmu tentang Allah, tentang tauhid, semakin bertambah takutnya kepada Allah Rabbul Alamin. Nah ini, hanya orang beriman yang bisa mendapatkan itu, bergetar hatinya. Pada kajian sebelumnya saya sampaikan, ayo lihat dan pandang 10 hari pertama Dzulhijjah, musim kebaikan. Lihat 4 bulan nih, berturut 3 bulan, salatin mutawaliyah.
Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathin mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Rawahu Al-Bukhari dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, bahwa zaman waktu berputar sebagaimana bentuknya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan, 4 bulan itu bulan haram. Di antaranya 3-nya berturut-turut berurutan. Dzulqa'dah, sekarang kita berada di Dzulhijjah. Sebentar lagi di Muharram. Rajab berpisah jauh antara Jumadi dan Sya'ban. Nah, di sini ya kita lihat dengan kacamata iman bahwa di bulan-bulan haram ini dengan ilmu yang kita tahu, lihat dengan kacamata iman apa? Jangan berbuat zalim di dalamnya para jemaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah. Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya, sesungguhnya bilangan bulan 12 bulan dalam kitabullah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, ini sebagai bantahan bagi orang musyrik pada waktu itu mengatakan bulan 13 bulan hanya untuk mengecoh perjanjian. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, jangan berbuat zalim. Lihat dengan ilmu, dengan kacamata iman. Kita sekarang ini berada di bulan haram, bulan Dzulhijjah. Kemudian kebetulan di hari di mana Allah bersumpah, wal fajri wa layalin ashr, wasyaf'i wal watr. Ya, demi fajar, demi 10 hari. 10 hari di sini 10 malam. Ya, makanya kata Syekh Utsaimin, telak siang dan malam, bukannya siangnya. Ya. Kenapa ayat ini untuk 10 hari awal Dzulhijjah, Ibnu Abbas dan yang lainnya. Wasyaf'i wal watr, asy-syafa' genap, watr ganjil. Ya. Sehingga dijelaskan asy-syafa' di sini yang genap 10 hari yang ke-10, Yaumul Nahr, Yaumul Id, Adha, ya. Wal watr yaitu hari yang ke-9. Yaumul Arafah. Berarti agung. Ya. Agung besarnya. Amal soleh semuanya dilipat gandakan. Nah, lihatlah dengan kacamata iman. Dengan ilmu yang sudah kita pahami. Sehingga bermanfaat. Oleh karena itu ilmu bermanfaat hanya didapatkan oleh orang yang beriman. Kalau harta bisa siapa saja. Ya. Oleh sebab itu disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim disahihkan oleh Al-Albani, Allah Ta'ala itu benci kepada orang yang canggih, ngerti ilmu dunia, tapi dia tidak ngerti, jahil, bodoh dalam ilmu akhirat. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum bil akhirati hum ghafilun. Surat Ar-Rum ayat yang ke-7. Mereka mengerti tentang ilmu zahir-zahirnya, ilmu harta dunia ini, tapi tentang akhirat mereka lalai. Sayang para ikhwan. Kita hanya seminggu sekali mungkin, atau 2 kali, atau 3 kali. Al-Imam An-Nawawi sehari itu 12 mata pelajaran. Imam An-Nawawi 12. Kita seminggu sekali. Kadang apa? Kadang absen. Itu masuk dari awal sampai akhir baca doanya bukan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Lupa. Ini. Oleh karena itu mari bersemangat kita untuk thalabul ilm. Karena apa? Harta itu semua boleh bisa mencari. Ya. Nah, harta itu untuk keperluan fisik, ilmu untuk keperluan batin. Ya. Kalau ada orang ketika sarapan pagi dia pilih, apalagi makan siang, waduh Masya Allah, rapatnya luar biasa. Untuk makan siang tuh rapatnya luar biasa. Sampai milih apa?
Kenapa? Ya, dia masuk akal, gak ada masalah. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena memenuhi kebutuhan perut fisik. Nah sekarang kebutuhan ilmu, kebutuhan batin kita. Itu ilmu. Ya, ini beda ilmu dengan harta. Harta bisa didapat oleh siapa saja, sementara ilmu hanya orang beriman, ilmunya bermanfaat. Tadi surat Al-Anfal yang kedua, ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan juga firman Allah, innama yasyallahu min ibadihi al-ulama. Ya. Yang ketujuh, sesungguhnya jiwa menjadi lebih mulia dan bersih dengan mendapatkan ilmu. Ya. Itulah kesempurnaan diri dan kemuliaannya. Ya. Sesungguhnya jiwa menjadi lebih mulia dan bersih dengan mendapatkan ilmu. Itulah kesempurnaan diri dan kemuliaannya. Sedangkan harta tidak membersihkan dirinya, tidak pula menambahkan sifat kesempurnaan dirinya, malah jiwanya menjadi berkurang dan kikir dengan mengumpulkan harta dan menginginkannya. Jadi keinginannya kepada ilmu adalah inti kesempurnaannya. Dan keinginannya kepada harta adalah ketidaksempurnaan dirinya. Nah, para ikhwan sekalian rahmati Allah, ilmu, ya, sesungguhnya jiwa menjadi lebih mulia dan bersih dengan mendapatkan ilmu. Jiwa itu kan kotor, ya. Allah berfirman sampai bersumpah atas nama jiwa. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini Allah bersumpah demi jiwa, demi nafsu. Wa ma sawwaha, dan apa yang meluruskan nafsu itu. Allah mengilhamkan kepada nafsu itu ketakwaan dan keburukan, dosa. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan jiwanya. Dan sungguh merugi orang yang selalu mengotori jiwanya. Sementara jiwa nafsu itu punya sifat kotor. Punya sifat asli apa? Menyuruh untuk berbuat dosa. Surat Yusuf ayat 53. Ya. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Kata Zulaikha, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala firmankan, aku tidak berlepas diri dari kesalahanku. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu jiwa itu selalu dan selalu menyuruh untuk berbuat keburukan, berbuat kejahatan. Ini ada inna, ada tu taukid. Ada la'ammar, lam taukid. Ammarah sighah mubalaghah dari kata amirah. Wah, benar-benar ini nafsu itu para Jawa, ya, sesungguhnya nafsu itu benar-benar selalu dan banyak, ini, ya, menyuruh untuk berbuat buruk. Artinya apa? Kita tidak perlu untuk meragukan lagi, apalagi ini firman Allah Ta'ala. Ditekankan untuk menambah keyakinan bahwa nafsu itu selalu begitu, rusak jiwa itu. Nah, dengan ilmu, dengan iman, nafsu diperbaiki. Karena ilmu menambah iman. Ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang selalu membersihkan jiwanya. Rugi orang yang selalu mengotori jiwanya. Dengan apa kotor? Tentu saja dengan 3 penyakit. Syirik, bid'ah, maksiat. Obatnya 3, tauhid, sunnah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengajarkan doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah,
berikan nafsuku ini ketakwaannya. Karena Allah Ta'ala mengilhami fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada nafsu itu fujur perbuatan dosa, takwa perbuatan takwa. Sehingga kalau ada orang mau mencuri, mau berzina, naudzubillahi min dzalik, makanya kita minta pada Allah Ta'ala, ya Allah berikan kepada nafsu saya ketakwaannya, jangan yang fujur. Antum boleh saksikan ketika antum berbuat dosa, mesti ada bisikan. Wah, korupsi kamu nggak seberapa, kamu cuma 100 juta, itu 1 miliar misalnya. Di kantor, wah kamu nggak masalah, nggak sholat berjamaah, itu semua nggak pada sholat itu. Pertama nggak sholat berjamaah. Ya. Inilah bisikan-bisikan. Makanya selalu dianjurkan untuk baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang senantiasa membisikkan ke dalam dada manusia. Kata Ibnu Abbas, inna syaitana jathimun ala qalbi ibni Adam. Idza dzakara khanas wa idza ghafala waswas. Setan bertengger di hati manusia, anak Adam. Kalau dia berzikir pada Allah, setan bersembunyi. Khannas, bisikan yang bersembunyi. Tapi kalau lalai, setan akan memberikan bisikan-bisikannya. Nah, kalau kita lalai para ikhwan, lalai, pasti kalau kita biarkan dosa, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam keterangan yang lain, dosa dibiarkan akan melahirkan dosa yang lain. Dibiarkan mengakhiri dosa yang lain. Dibiarkan dosa lagi. Tapi kalau segera ditepis dengan taubat, dengan istighfar, dengan amal soleh, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan akan menghapus keburukan. Ittaqillah haitsu ma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nabi bersabda, bertakwalah pada Allah dimanapun engkau berada, iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik menghapus perbuatan yang buruk. Segera kita mohon ampun, segera tinggalkan. Nah, itu nikmat ketika kita diberikan ingat ini dosa ini. Langsung istighfar, menyesal, merenungi dirinya, kenapa saya kok begini, kenapa ya Allah, ya Rabbi, Allah, apalagi sampai bisa menangis, ya. Tidak ada yang tahu. Sab'atun yudhilluhumullah bidhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang dapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali Allah Ta'ala. Di antaranya siapa? Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Ingat firman Allah tadi, minta apa namanya? Supaya dibersihkan jiwanya dengan hadis Nabi. Itu kan ilmu. Segera dibersihkan jiwanya dari dosa-dosa tersebut. Segera ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu. Tapi kalau kita tidak ada ilmunya, pasti ngomongnya kapan lagi? Ya, kapan lagi.com. Pasti ngomongnya kapan lagi? Kesempatan. Bisikan terus aja terus. Pasti Anda bisikan terus. Ya. Ketika jiwa itu kita kotori dan kita biarkan terkotor seperti itu, yang ada itu selalu perbandingannya dengan yang lebih bawah dalam masalah ibadah. Kamu masih mendingan kamu. Ya, kamu masih sholat kemarin berjamaah, sekarang nggak berjamaah, nggak ada masalah. Terus. Tapi urusan dunia, loh, ini kesempatan untuk ekspansi. Begitu. Ini para ikhwan sekalian, ya. Maka di sini ilmu bisa, jiwa bisa lebih mulia dan bersih dengan mendapatkan ilmu. Tadi firman Allah kita dengarkan, sabda Nabi, perkataan sahabat, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat laisa bitamwih, kata Ibnu Qayyim. Ada mata juga Ad-Dhahabi. Ilmu adalah firman Allah, sabda Nabi, perkataan para sahabat. Dengan demikian kita mencoba selalu muhasabah, selalu merenungi diri, ya. Ketika dapat kebaikan tidak sombong, tapi baca alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiqukum iyyaha faman wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik
fala yalumanna illa nafsahu, rawahu Muslim. Wahai hamba-hambaku, itulah amal-amalmu. Aku hitung untuk kalian, aku balas untuk kalian. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari amal-amalnya, apa? Memuji Allah. Jangan sombong, jangan takabur, jangan riya, jangan angkuh, jangan merasa wah, tapi memuji Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatibbus sholihat. Barang siapa yang tidak mendapatkan seperti itu, jangan mencela kecuali mencelalah kepada dirinya. Kenapa saya tadi kok berbuat dosa begini? Kenapa saya kok ketinggalan sholat berjamaah? Kenapa saya begini? Padahal gak ada uzur. Kenapa saya kok tidak begini? Ini namanya nafsul lawamah yang mulia. Senantiasa menyesali dirinya, kenapa kok tidak berbuat baik? Ya, bukan lau-lau, bukan ya, tapi dia ini apa, untuk segera bangkit dan hati-hati waspada ini. Nah itu ilmu membersihkan jiwa kita. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan kepada nafsuku, jiwaku ketakwaannya. Kenapa? Allah Ta'ala mengilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan, diberikan ilham keburukan dan ketakwaan. Tapi kalau hati yang sudah dibersihkan dengan ilmu, dengan amal soleh, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga ini, dan semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita. Mari kita selalu muhasabah, introspeksi diri di dalam kita meraih ilmu. Karena setan itu bisa masuk pada semua kesempatan. Coba saya tanya pada antum, yang paling dekat kita dengan Allah ketika apa? Ketika sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fahuwa sajidun fa'aktsiru fihi ad-du'a, rawahu Muslim. Yang paling dekat antara hamba dengan Allah ketika sujud, banyaklah doa di dalamnya. Pertanyaan saya, ketika sujud apakah kita, ya, berarti dalam sholat apakah kita bisa ingat Allah semuanya? Justru setan masuk. Udkur kada wa kada, coba kamu ingat ini yang ini. Kalau dalam kondisi yang paling dekat dengan Allah masih ada peluang setan untuk menggoda dan mengganggu, apalagi yang lain, termasuk dalam thalabul ilmi. Sehingga jangan heran ya, ada ibu-ibu bertanya 2 tahun kenal sunnah tapi terasa hambar, ya, hampa dan hambar. Berarti apa di situ? Di sini perlu kita muhasabah, perlu kita evaluasi bagaimana sikap kita kepada ilmu ini. Ya, bagaimana sikap kita kepada ilmu. Jangan sampai hanya sekedar menjadi wawasan belaka. Jangan menjadi as-saqofah, ya, saqofah wawasan belaka. Ya, jangan sampai hanya menjadi titik-titik terang di atas kertas-kertas putih. Jangan hanya menjadi kebanggaan, apalagi bahan untuk hanya berdebat. Tapi ilmu kita minta untuk menambah iman, menambah rasa takut, menambah amal soleh, itu yang kita harapkan. Sekarang kesempatan 10 hari pertama, terus kita ulang-ulang, ingat terus. Sehingga ketika bahkan sekarang ini istighfar pada Allah Ta'ala, bahkan sekarang ini mungkin sholat 2 rakaat, bahkan sekarang ini keluar rumah, keluar dari masjid, selalu ingat ketemu istrinya, ketemu anaknya, ketemu kerabatnya, semua. Ya, mana saudara ilmu, kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan itu tidak diremehkan. Ya, ketika kita diberikan, ingat. Karena apa? Tadi kemarin sudah kita bahas nomor 2, ilmu menjaga pemiliknya. Nah sekarang harus kita, ilmu yang kita pelajari untuk 10 hari ini saja misalkan, ya, harus jadi penjaga kita. Oh ya, ini hari kelima ini, tinggal 5 hari lagi. Oh ya, ini saya bisa apa? Bisa sedekah. Oh ya, saya bisa bakti pada orang tua. Oh ya, saya bisa berbuat baik pada tangga. Oh ya, itu ada gangguan di jalan. Oh ya, ada panitia Idul Adha. Oh ya, semua kebaikan-kebaikan tidak diremehkan. Oh ya, ini dosa. Oh, ini tidak baik. Ini dosa. Dia terus mengaca berhati-hati untuk dirinya, untuk diri kita sendiri. Nih, berhati-hati, langkah demi langkah, waktu demi waktu. Kan pasti manusia pasti terjerumus, pasti itu.
Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwab. Setiap manusia pasti berbuat salah, yang paling baik yang mau tobat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera minta ampun pada Allah Ta'ala. Wala misru ala ma fa'alu. Tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa. Nah, ini sekarang ini kita jadikan sebagai apa? Sebagai sarana, momentum yang sangat baik, ya, sangat tepat untuk menguji nyali kita. Uji nyali orang bilang ya, apa kita punya nafsu yang tertundukkan atau nafsu kita nafsu yang liar, sehingga tidak memperhatikan kondisi bulan haram, semua disikat. 10 hari pertama Dzulhijjah tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Waliyadzubillah. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita. Kita mohon pertolongannya kepada Allah Rabbul Alamin. Demikian kajian ini saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falyatafaddal masykuran wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan pembahasan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah mudahkan kita bisa memahaminya serta mengamalkannya. Berikut kami mengundang kepada kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan. Pertanyaan pertama dari Abdullah di Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Kaum muslimin atau orang-orang Islam pada umumnya saat ini maunya cuman ingin tahu dan mengamalkan yang praktis-praktis amalan yang bisa mengantarkan dia dalam kebahagiaan dunia, keselamatan, tapi dia tidak mau duduk di dalam majelis-majelis karena alasan kehidupan mereka yang repot, bekerja, ngurusin anak dan sebagainya. Tapi maunya yang praktis-praktis, apalagi orang-orang yang sudah mendekati umur. Nah, apakah hal semacam ini dengan ingin mengetahui amalan-amalan praktis saja ini perkara yang salah atau bagaimana Ustaz? Silakan. Hanya melakukan yang praktis-praktis saja, tidak mau yang lain, ya. Ingat, kita punya kewajiban untuk memahami agama ini sesuai pertama yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, kemampuan. Seperti kalau disebut ilmu praktis-praktis seperti sholat, puasa, zakat, hubungan dengan manusia. Kalau ya dimaksud praktis itu iya silahkan. Ilmu ushul fiqh itu memang orang yang punya kemampuan. Tapi kalau yang praktis-praktis maksudnya yang enak-enak, ya. Kalau yang berat-berat, wah ini haram. Ini nggak boleh. Kalau ambil uang di bank haram, riba. Wah berat bagi saya. Mencuri timbangan nggak boleh, berat, rugi saya. Ya. Harus jujur. Sekarang jujur bisa mati terbujur. Nah ini kalau yang maksud ini jelas nggak boleh. Ya. Tapi kalau yang maksud praktis-praktis yang memang diamalkan sehari-hari, berdagang, tahu ilmu dagang, haji, tahu ilmu haji, puasa, tahu ilmu puasa, dan itu wajib. Itu nggak ada masalah. Tidak paham ilmu mustalah hadis, tidak paham ilmu usul fiqh, tidak paham ya ilmu bahasa Arab, nggak masalah. Karena itu memang khusus orang punya kemampuan. Tapi belajar ilmu yang dipraktekkan sehari-hari, sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian aku sholat. Ya. Haji khudu anni manasikakum, ambil manasik haji kalian dari aku. Itu wajib. Kalau itu ini maksud praktis. Kalau praktis maksud adalah itu tadi yang enak-enak, sehingga bebas dalam berdagang, sehingga bebas dalam bergaul. Nah, itu tidak benar. Sementara orang yang menuntut ilmu seperti kita sekarang ini, kita juga tidak belajar ushul fikih, bukan tempatnya. Tidak belajar mustalah hadis, bukan tempatnya. Ya. Kalau mengajarkan ilmu-ilmu yang berat seperti itu kepada orang awam sama dengan mengalungkan emas permata di leher babi,
Itu ulama mengatakan demikian. Karena memang tidak, memang khusus. Itu khusus di mana? Di pesantren, di ma'had. Yang sehari belajar dari jam 7 sampai jam 12. Jam 7 antum kuat, jam 7 sampai jam 12. Pasti kabur. Kira sudah pada yang kabur. Betul? Itu. Kita tuh jam 7 sampai jam 12. Ya ada istirahatnya, jelas ada istirahatnya. Dan guru Imam Nawawi 12 pelajaran. Nah itu usul fikih, usul tafsir, bahasa Arab, mustalah hadis. Ini. Ya, tapi kalau antum kita ini belajar, antum belajar apa? Tadi ya Bulughul Maram. Sekarang prinsip dasar Islam. Ini apa? Karena kebutuhan kita. Kita sampai bab syurutis sholat, kebutuhan kita tentang aurat tadi, paha aurat, ada perbincangan ulama, kita tahu sehingga keluar pakai sepeda, jangan pakai celana yang pendek, kan begitu. Ya. Nah ini yang wajib. Adapun maksudnya praktis-praktis yang istilahnya nggak mau menurut ilmu sholat seperti apa? Yang penting sholat. Haji seperti apa? Yang penting haji pulang sebut Pak Haji. Umroh, yang penting umroh. Meskipun nggak disebut Pak Umroh, padahal nggak ada Pak Umroh. Ya, nah ini para ikhwan. Maka seperti itu tidak benar. Ya, bahkan kita akan selalu diangkat derajatnya oleh Allah Taala sejauh mana bertambahnya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman dari kalian dan diberi ilmu dengan derajat. Berapa derajat. Demikian. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam surat Ar-Rum ayat ke-7, ya'lamuna dhahiran ya minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun ya. Surat Ar-Rum ayat 7. Mereka mengetahui tentang dohir-dohirnya ilmu dunia, kehidupan dunia, tapi tentang akhirat mereka lalai. Hadis Imam Al-Hakim di Sahih Al-Albani dalam Sahih Al-Jami, innallaha yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Allah Taala itu benci ya kepada orang yang canggih ilmu dunianya tapi dia apa? Jahil, bodoh, tidak tahu urusan akhirat, ghafil, lalai gitu. Jadi pertanyaan tadi mungkin perlu diperinci, mudah-mudahan perincian tadi bisa menjawab pertanyaan tersebut. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami bacakan pertanyaan dari seorang akhwat. Assalamualaikum Ustadz. Untuk akhwat, lebih baik dia menuntut ilmu atau talabul ilmi di masjid atau mendatangi rumah tinggal ustazahnya. Mohon penjelasannya, silahkan Ustadz. Iya. Menuntut ilmu di masjid atau di rumah ustazahnya, lihat kondisinya ya. Di masjid juga Nabi bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indahu. Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid, dibacakan kitabullah, diajarkan antara mereka talabul ilm, kecuali apa? Turun ketenangan, kedamaian, diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat dan namanya disebut di sisi Allah Taala. Ada sebuah hadis ya di antara sahabiah itu minta kepada Nabi waktu untuk mengajarkan wanita di rumahnya. Ya, maka lihat kondisinya. Ya, lihat kondisinya ya. Demikian. Dan ilmu itu memang didatangi. Ya, kata Imam Malik, al-ilmu yu'ta wala ya'ti alaih. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ya, kembali kepada kondisi. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan kembali dari hamba Allah. Ustadz, saya pecinta atau pendengar serta pemirsa TV Roja yang selalu mengikuti mendengar kajian seperti kajian Ustadz pagi ini yang Ustadz sampaikan. Pertanyaannya, apakah sama pahalanya dengan
orang-orang yang datang langsung ke masjid tempat kajian saat ini, khususnya di Masjid Riyadhus Shalihin, dengan saya yang menyimaknya di TV Roja. Silahkan. Kira-kira sama nggak pala antum yang datang ke masjid sama yang di rumah? Ya tentu beda. Ya, Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa meniti satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Memang as-salak di sini, ya, salaka yasluku, berjalan, itu ulama memberikan makna jalan, betul-betul jalan menuju tempat ilmu. Tapi ada juga yang memberikan pengertian seperti orang membaca buku, membaca kitab. Ya. Namun di sini tentu beda dengan duduk di rumah sama datang ke masjid. Tentu beda. Karena dia sudah berupaya dengan jalannya itu. Ya, itu malaikat menaungi dengan sayapnya. Innallaha ya, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna wa fi riwayah bima yatlub. Bahwa malaikat menaungi dengan sayapnya orang yang menuntut ilmu karena malaikat rela ridho dengan apa yang mereka cari, mereka perbuat, yaitu talibul ilmu. Hewan-hewan sampai ikan-ikan di laut memohonkan ampun bagi orang yang berjalan untuk menuntut ilmu. Di rumah tetap dapat keutamaan daripada di rumah nganggur dan lain sebagainya. Sambil dengarkan. Mungkin ada halangan tidak bisa ke masjid. Ya, ada apa? Ada penghalang. Tidak sempat atau ada apalah. Nah, tapi di rumah dengerin radio sambil makan, bahkan sambil tiduran di kamar. Kan begitu. Ya, kaki di atas, kepala di bawah. Kalau di masjid begitu, ya nggak benar. Ya, masjid. Nah, oleh karena itu tentu berbeda, namun tetap mendapatkan keutamaan karena mendengarkan kebaikan-kebaikan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih para Ustadz yang telah menyampaikan jawaban bermanfaat. Silahkan untuk Anda ingin bertanya via telepon, sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Halo. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Di mana? Nah, Pak Widodo di Bengkalis, Riau. Silakan Pak Widodo pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya mau tanya tentang nih dasar-dasar Islam, prinsip dasar Islam. Kok ada yang menolak kalau Islam itu dikelompokkan daripada agama? Karena alasannya kalimat agama itu tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Tapi dalam Al-Quran dan hadis Nabi digunakan kalimat din. Dan kalimat din itu dari segala segi, baik istilah maupun definisinya, pengertiannya, tidak bisa disamakan dengan agama. Nah, bagaimana ini Ustaz sebenarnya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya. Ya, arti ad-din itu sendiri juga punya bukan hanya satu maknanya. Seperti dalam surah Al-Fatihah kita dengar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya, dalam riwayat maliki yaumiddin. Ya. Maliki yaumiddin, yaumiddin di sini adalah hari pembalasan. Ad-din maknanya adalah pembalasan. Ya. Atau nama lain dari hari kiamat. Dan ad-din, ya, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din itu di sisi Allahnya Islam. Allah berfirman, "Wa ma yabtaghi ghaira dinil Islam fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin." Orang yang mencari selain din Islam maka tidak diterima oleh Allah Ta'ala, dia termasuk yang merugi. Adapun agama itu bahasa Indonesia. Ya, tinggal apa definisi agama tadi? Seperti Tuhan, ya, dengan Rob. Apakah betul sama? Oleh karena itu, la ilaha illallah tidak tepat diartikan dengan bahkan
arti yang salah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang tepat, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. La ma'budu bihaqqin illallah. Apakah betul Tuhan dari kata tu dan han? Tu itu kepala, han dewa. Nah, sementara Allah bukan kepala para dewa. Ya, demikian. Nah, adapun agama ya silakan kembali kepada istilah bahasa Indonesia. Namun sudah menjadi suatu kesepahaman bersama ya bahwa ketika menyebut kata agama itu adalah millah, cara hidup, din cara hidup, jalan hidup ya itu. Dengan demikian apa? Ya kembali kepada definisinya ya, dan ini sudah maklum ketika agama ya maksudnya apa? Ya din itu sendiri ya mungkin bisa mengalami pergeseran arti. Entah, silakan nanti dibuka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama itu apa makna sebenarnya. Ya demikian ya. Nah, namun kalau kita ini ditanya apa agamamu, bukan apa dinmu, apa agamamu. Ya. Dan agama yang lain pun juga disebut dengan din dalam bahasa Arab. Demikian. Nah, itu terjemahan saja. Saya yakin ya terjemahan dan kita sudah mafhum, sudah sepahaman kita bahwa agama maksudnya din itu sendiri. Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau memang sama dengan kata Tuhan tadi ya silakan ya. Nanti bisa disampaikan kepada ahli bahasa ya, dan saya bukan ahlinya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Mohon Ustadz memberikan ihtitam, fadhil Ustadz. Baiklah, para ikhwan wal akhwat yang ada di masjid, para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, senantiasa kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian lihat dan pandanglah apa yang dibesarkan, diagungkan oleh Allah, maka kita agungkan karena ilmu yang sudah kita tahu. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, sesungguhnya itu termasuk ketakwaan hati. Allah mengagungkan bulan Dzulhijjah. Allah mengagungkan 10 hari Dzulhijjah. Kemudian mari kita agungkan, kita besarkan, kita syiarkan. Kita hati-hati dalam bertindak, dalam berkata. Kita hati-hati dalam kita melakukan aktivitas. Mohon ampun jika terjerumus ke dalam dosa. Bersyukur, memuji Allah ketika mendapatkan kebaikan. Semoga semuanya menjadi perhatian kita dan kita dapatkan pertolongan Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran wa jazakumullah khairan kepada ikhwan yang ada di studio, kepada para ikhwan yang ada di masjid dan akhwat, para pemirsa semuanya. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.